Suaminya Ike. Suaminya Ike, iya gimana? Iya, Ike yang tadi yang orang tua saya meninggal di Makau itu loh, Miss. Oh, gimana? Iya. Tapi kan Miss kasih nomornya Pak Firman ya? Betul, gimana? Saya tadi udah komunikasi dan lain-lain, disuruh nyiapin persyaratan sudah kami penuhi. Ternyata tadi Pak Firman mengabarkan juga ternyata nggak bisa, Miss. Katanya, waduh saya bilang bingung nih kan. Nggak bisa gimana? Sebentar, nggak bisa gimana? Ya, ada beberapa kendala apalah melalui Permenlu nomor 5 tahun 2018 dan lain-lain. Singkat ceritanya sih nggak bisa Pak, katanya kami dari BP2MI cuma bisa membantu kepulangan jenazah dari Jakarta ke daerah asal, dalam hal ini Majenang. Tapi kalau dari Makau ke Indonesia kami nggak bisa, kata beliau gitu. Oke, siap. Sebentar. Gitu, Miss. Sebentar ya, sebentar. Hmm. Kamu sudah laporan ke Disnaker belum? Belum, Bu. Belum, Miss. Oke. Sebentar, saya hubungi. Jadi nggak ada bantuan sama sekali intinya. Iya. Sebentar. Dan biayanya tetap sama. Ya, jadi saya tadi komunikasi dengan Bu Purwanti, katanya staf dari KJRI Hong Kong ya. Biayanya tetap segitu, nggak bisa turun katanya. Sebentar. Pak Firman, sebentar. Halo, selamat sore, Pak Firman. Iya, Pak. Gimana, Pak? Itu keluarganya Ike telepon saya lagi, Pak. Ya. Siap, Pak. Karena kalau begini-begini saya sudah ngikutin loh Bu. Artinya ngikutin itu permohonan kan ya. Permohonan ke Kemlu dan oke lah ke BP2MI. Kemudian surat keterangan tidak mampu, mohon maaf. Nah, artinya kita sudah berupaya nih. Artinya langkah cepat dulu lah koordinasi. Jawabannya seperti itu. Dilunturkan seperti itu. Nah, tapi saya mau kasih bukti ke Ibu juga nih. Nah, sekarang saya mau komunikasi dengan BP3, dengan si keluarganya ini. Karena dia juga bingung, Pak saya harus melapor kemana lagi, kan gitu kan. Betul. Nah, maksud saya BP3 yang nanti action, entah ke bupati, entah ke gubernuran gitu lah. Artinya sharing dari BP2MI kami hanya bisa sebatas dari debarkasi sampai ke daerah asal Bu, kita upayakan. Apalagi ini menjadi perhatian gitu loh Bu. Iya, makanya Itu sih Bu. saya minta bantuan. Mungkin kan dari Indramayu. Kalau BP2MI nggak masalah Bu. Dari Indramayu otomatis kan ada camatnya, ada Cilacap Bu, bupati. Cilacap Bu, bukan Indramayu. Cilacap. Sorry. Cilacap, sorry. Yang Indramayu udah pulang Bu. Oke, jadi minta bantuan dari pemerintah setempat kan bisa nih Pak. Kan jangan sampai saya open donasi dan kami rakyat biasa itu bisa mengumpulkan uang sebesar itu kan nggak lucu gitu loh Pak. Karena sebelum saya open donasi, biasanya saya minta pemerintah dulu nih. Benarkah pemerintah tidak bisa membantu? Jika memang benar pemerintah tidak bisa membantu, mentok bupatinya nggak bisa, gubernurnya nggak bisa, saya akan buka open donasi secara terbuka. Hari ini nih pemerintah Cilacap tidak bisa membantu. Kan secara resmi, Pak. Saya sambung coba ke kepala balainya ya. Saya tadi kan rapat nih kepala balainya nih. Saya mohon waktunya nih Bu. Mudah-mudahan diangkat ya Bu. Sebelum saya open donasi ya Pak ya. Diangkat. Iya. Tanya. Siap. Saya coba sharing ke BP3. Cuman kan Pak Kepala Balainya mudah-mudahan diangkat nih Bu ya. Oke, siap. Biasanya ngangkat Bu, biasanya ngangkat. Tadi aktif. Kita ngobrol yang bertiga tuh yang tadi siang pengaduan Bu. Itu juga
welcome, BP3 mau mendalamin. Artinya apa yang menjadi bisa kok kena tergiur ya kan. Terus juga tadi dia juga berpikir, Pak, apakah kalau pelaporan satu orang apa bisa gitu. Nah, ini saya juga kasih pemahaman. Maksudnya pemahaman itu memang kalau pelaporan paling tidak kalau yang tertipu ini butuh, kalau kepolisian itu yang saya pahamin Bu 5 orang gitu, 5 orang atau 5 orang. Tapi nggak apa-apa, besok pelapornya ini Pak Firman, siap. Saya tidak membahas tentang yang penipuan ini. Saya membahas yang meninggal Oh dunia iya. aja. Saya membahas Ini saya lagi ini Bu. Maaf Bu, ini lagi Pak Puji saya hubungin, saya telepon. Saya telepon biar nanti komunikasinya fokus kita. Jadi saya fokus dulu di yang meninggal ini ya Pak. Di yang meninggal ini aja. Ini dari Nah, ini izin Pak, tadi kan saya share nih Pak terkait yang jenazah di Makau. Nah, kemudian saya coba dalamin, ternyata sudah komunikasi KJRI dengan keluarga dan saya juga menegaskan kembali gitu. Artinya saya sudah mengikuti seperti permohonan dan kemudian surat keterangan tidak mampu, tapi sudah dilakukan dan saya sudah koordinasi, hasilnya dari KJRI itu masih belum membuahkan hasil. Nah, harapan kita yang sesuai dengan penanganan sebelumnya Pak, ini di daerah lain bisa juga dari Pemda. Nah, ini makanya Pak Puji mohon arahan, mungkin di sini ada Miss Yuni biar kita nggak miskomunikasi ya terkait penanganan ini Pak. Mungkin mohon arahan Pak. Tadi saya juga mau nelfon nih, tadinya bertiga dengan pengadunya gitu loh. Silakan Pak Puji mohon arahan. Ya pada prinsipnya kan pertama itu kan PME kan sudah overstire ya. Ya betul. Yang kedua, kalau kami kan nanti komunikasi dengan dinas. Ya. Nanti kalau sama dinas itu dari pemerintah daerah, itu kan biaya juga kalau memulangkan itu kan 290 juta kan itu, kurang lebih. Itu kan kemampuan dinasnya seperti apa, kan itu. Kalau dinas Kabupaten Cilacap nanti seperti apa, mampu atau tidak untuk memenangkan. Kalau tidak mampu ya kita sarankan kepada keluarga untuk bisa dimakamkan di sana. Oke. Gitu. Saya nanya sekali lagi Bapak, itu dia tidak overstay loh Bapak, dia kerja di Makau. Kerja di Mako sudah dicek belum? Saya kan belum terima itu data-datanya, saya belum ngecek di Sisko apakah itu terdaftar atau tidak, kan itu. Dia dulunya ke Hong Kong karena majikannya meninggal, dia pindah kerja ke Makau. Pindah kerjanya itu sesuai dengan ketentuan atau tidak? Artinya diketahui oleh KJRI Hong Kong atau tidak, kan begitu? Yang saya tahu kalau ke Makau tidak, karena saya pernah ada. Jadi saya pastikan tidak. Tapi dia bukan ilegal, dia di Makau secara legal. Legal menurut ketentuan para kalau dari ketentuan kita kan, berarti kan ilegal kalau tidak tercatat di sistem kita, Mbak Yuni. Oke, siap. Nah kalau kan ada dua kasus ini. Ketika ada PMI yang berangkat ilegal, nanti dilegal atau tentunya menjadi legal karena mengurus izin tinggal, visa kerja dan sebagainya. Ada yang berangkatnya itu legal, kemudian karena overstay pindah kerja tidak tercatat, akhirnya kan menjadi ilegal menurut ketentuan hukum positifnya Indonesia. Nah, ini data-datanya kapan dikirim, nanti kami koordinasikan dengan Pemda Kabupaten Cilacap, kan seperti itu. Nah, kalau posisi BP2 ini ya, karena
tidak diberi kewenangan untuk memulangkan dari di negara penempatan itu kan, jadi itu D2M juga tidak punya kewenangan atau anggaran untuk memulangkan dari negara penempatan, kecuali sudah sampai Indonesia ke daerah asal bisa dibiayai oleh B2MI. Oke. Jadi intinya Jadi Mbak Yuni dikirim aja datanya, mungkin nanti kami bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah. siap, Bapak. Sudah saya sama buktinya kan nanti saya coba kasih tahu ke Miss Yuni hasil komunikasi kami dengan pihak KJRI itu. Enggak, komunikasi itu hasilnya seperti apa? Ya harapannya saya itu yang terpenting. Ya harapannya MU itu hanya bisa membiayai pemakaman. Pemakaman itu maksudnya pemakaman di luar negeri. Menurut dari pihak KJRI begitu Pak. Nah ya kan berarti kan dengan kesimpulannya perwakilan tidak bisa memulangkan ke Indonesia kan begitu. Betul. Dengan dasar itu maka kita komunikasikan dengan keluarga dan pemerintah daerah kan begitu. Ya betul Pak. Itu Pak. Ya, kami sudah sampaikan intinya dari BP2MI hanya mengupayakan dari debarkasi ke daerah asal, tetapi kalau kondisinya dari yang dari sana ini yang kita coba upayakan gitu Pak. Nah, mungkin dari pihak Pemda yang seperti penanganan sebelumnya, tapi ya nggak tahu apa bisa atau tidaknya seperti itu Pak. Nah, ya makanya kan itu kan ya kita diskusikan dengan pemerintah daerah. Nanti mungkin telat-telatnya besok ya karena ini sudah sore. Ya besok kita update kesimpulan hasil dengan ya Cilacap. Oke, tadi kita mau komunikasi Pak dengan keluarganya, mungkin keluarganya nggak tahu, keluarganya baru selesai rapat, saya mohon maaf Bu, isu ini bukan saya nggak mau menanggapin, lagi rapat pun saya juga komunikasi, jadi mohon maaf banget tadi, saya mau ngomong itu, misalnya ada, tapi alhamdulillah ya kita harus jelasin juga, itu Bu. Siap Bapak. Jadi seperti kepulangan kemarin itu salah satu yang dari Jawa Tengah juga, posisi meninggal dunia dan akhirnya kita open donasi. Jika memang dari pemerintah sendiri tidak bisa melakukan dan keluarga meminta pulang, ya kita akan coba untuk open donasi karena kemarin Jawa Tengah itu untuk pemulangan dari Hong Kong itu butuh 150 juta. Jadi untuk dari Hong Kong itu 150 juta. Nah, ini baru pertama kali saya dengar dari Makau butuh uang 290 juta. Kalau pemulangan jenazah dari Makau 290 juta ini baru pertama kali. Ya. Kalau misalkan nanti keluarga bisa memahami dan mengikhlaskan di sana, menurut saya kan lebih baik untuk diikhlaskan. Kalau sudah donasi, mending untuk keluarganya. Kalau seperti ini ya pemikiran saya, nanti kita sampaikan ke keluarga bagaimana sikap keluarga. Siap. Coba Bapak kondisikan dengan keluarga, kita akan lihat seperti apa dan bagaimana. Oke. Terima kasih. Mbak Yuni begitu nih. Ya, siap. Laporan selesai Pak. Oke. Ya, makasih ya Mbak Yuni. Oke. Iya, gimana? Iya, Miss. Jadi gimana ya, Miss, jadi beribet gitu ya? Betul. Karena yang saya tahu nih, di Makau itu kenapa dulu saya sempat Mas bawa anak-anak yang pingin ke Makau itu saya proses, tapi karena setelah saya tahu detailnya, saya tuh nggak berani. Banyak anak datang ke saya untuk mencari pekerjaan di Makau, saya nggak berani detailnya. Karena seharusnya kan dia punya asuransi kalau kecelakaan meninggal dunia itu ada. Nah ini yang harusnya diselidiki. Coba tanya sama nanti nih, kamu akan dihubungi lagi sama pemerintah. Apakah ibumu punya asuransi atau tidak? Tanyakan. Betul. Sebenarnya di Makau kan ada asuransinya seharusnya.
Seharusnya dia punya asuransi. Kemarin gini Bu, Miss, jadi saya kan dibantu dengan apa namanya perusahaan yang membawanya ya pada waktu itu. Gimana? Halo? Iya, gimana? Jadi kemarin kan saya datang ke BP4 MI di Cilacap. Oke. Saya dibantu dengan orang PT yang membawa pada waktu itu ya kan. Oke. Nah, kata si orang PT ini kebetulan kan yang punyanya direktural langsung. Hmm. Jadi ininya statementnya si orang PT ini kalau memang masih dalam kontrak kerja semuanya tanggung jawab ada di PT ya kan sampai Betul. jenajah dipulangkan itu karena memang ini keluar dari kontrak kerja. Nah si PT ini di luar tanggung jawab dia juga katanya gitu Miss. Betul, betul. Makanya kan tadi saya bilang, posisi dia ke Mako siapa yang bawa? Karena kalau posisi kayak gini, dia kalau masih posisi ada di Hong Kong, PT-nya yang wajib tanggung jawab. Betul. Tapi kan ini posisi Karena dia keluar dari Hong Kong. betul. Nah, karena memang sudah keluar dari Hong Kong, jadi si pihak PT juga udah tidak bisa tanggung jawab, katanya gitu kan. Nah, mungkin gitu kalau pertanyaan Miss yang punya apa tadi namanya Asuransi. asuransi atau tidak, saya tidak tahu ya Miss ya. Karena setahu saya ada, karena saya dulu pernah bekerja di agent Macau, itu ada. Tapi saya tidak tahu tentang ibu kamu. Saya kurang tahu ya Miss. Bisa ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan ke Kak Jerry juga yang menanganinya. Terus ini nanya nih sama kalian. Kalian maunya gimana? Ya tetap dipulangkan Miss. Oke, jadi kita lagi minta bantuan dari Pemda atau seperti apa bagaimana dan di akhir cerita nih nggak mencapai target yang diinginkan 290 juta. Apa yang bisa kalian lakukan? Miss, maaf nih teralat Miss. Kalau katanya tadi 290. 250 Miss. Oke. Yang ngomong 290 tadi siapa? Nggak ada Miss 250. Enggak, kayaknya ada deh. Atau pegawainya tadi yang ngomong. Yang ngomong pegawainya 250 Miss. Tadi saya ngetik waktu komen di live YouTube-nya Miss Yuni juga 250. Oh, berarti kebablasan saya 40 badie. Oke, sorry. Sorry. Miss Yuni itu lihat uang suka pening jadinya. Aduh, gagal paham saya. Minta maaf. Oke, 250. Nah, terus? Iya, karena kan kami juga memang terpentok di dana ya, Miss, akan tetap mengusahakan juga. Cuma memang terpaitnya nggak ada ya, kita juga bingung nih. Sedangkan di sisi lain juga jenazah kami ingin tuh pulang gitu loh ke sini, Miss. Iya, karena jenazah sebenarnya bukan ilegal ya. Jadi mungkin kalau dari makonya mudah untuk diprosesnya. Tapi kok bedanya banyak banget ya. Kalau di Hong Kong kemarin kita mulangin 150 juta. Seandainya nih mentok-mentoknya nih, cuman ngomong aja. Kalau kalian tidak ngeluarin dana sama sekali kan tidak mungkin juga nih, karena mungkin saya minta donasi. Paling mentok kalian bisa ngasih dana itu berapa? Halo. Saya nanya nih, mentok-mentoknya nih, kita sama-sama usaha. Kalian paling mentok bisa ngasih berapa? Kalau kami sih, Miss, jujur, Miss, kami hanya punya uang 50, Miss. Oke, 50 juta. Oke. Jadi 250, berarti otomatis kurang 200. Nah, kita berdoa saja Pemda bisa punya 150. Jadi kalau masih kurang 50 kan saya bisa minta donasi kemana-mana. Ya, kita doa aja. Karena kemarin itu bisa mendapatkan, ya kalau total 250 nggak mungkin kan. Tapi kemarin saja saya open donasi untuk Palestina. Selama seminggu itu dapat 50 juta. Selama 1 minggu. Jadi semoga saja Pemda ada uang. Nih kalau totalitas minta donasi kan sulit toh Mas. Mbak ya. Jadi ya sebenarnya kalau kalian berani ada orang yang bisa kita mintain. Kira-kira kalian ada yang bisa membantu kita sebenarnya. Siapa, Miss, dalam hal ini, Miss? Sandra Dewi.
Saya lagi serius, Miss. Loh, Bener lah. Iya. Iya, kan dia punya berapa triliun itu kalau cuman mulangin almarhum ibumu kan bisa toh. Iya, merem itu, Miss. Enggak, makanya sayangnya saya tidak punya nomor teleponnya Mbak Sandra Dewi. Jadi agak susah saya. Saya harus ngumpulin koin 1.000, 2.000 sementara Mbak Sandra Dewi begitu mudahnya mendapatkan uang. Jadi pusing dah kita. Jadi inilah ya di Miss Uni ya, walaupun susah masih tetap bisa tertawa. Semoga Siap, kalian siap, Miss, siap. bisa itu ya. Jadi ini banyak teman-teman yang mendukung untuk open donasi karena ibumu bukan melakukan kesalahan ilegal atau apapun ya. Jadi ibumu ke Makau hanya ingin mengais rezeki, tapi nasib berkata lain. Jadi pasti Iya, Miss, kami ngerti, Miss. kesedihan itu Miss, pasti ada. kalau saya kasih